Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini saya bikin video. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di Tuban ya. Lebih tepatnya saya sekarang lagi berada di kediaman Mas Nur Alim dan keluarga. Saya diterima di sini alhamdulillah dengan baik. Saya merasa seperti dapat keluarga, teman-teman. Perjalanan ke sini luar biasa ya, luar biasa perjuangannya teman-teman, karena sekarang kan masa COVID-19. Jadi ada beberapa persyaratan administrasi yang harus saya lengkapi sebelum ke sini. Salah satunya itu rapid test, swab dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya tidak mengalami sakit apapun ya. Alhamdulillah bisa diterima di sini juga. Sampai di sini juga saya harus melapor ke aparat desa setempat di sini terkait kedatangan saya, karena memang ada urusan pekerjaan di sini. Sekaligus saya juga silaturahmi sama Mas Nur Alim. Tapi sebelumnya lebih bagusnya kalau bukan saya yang perkenalkan namanya ya, bagusnya beliau sendiri yang sampaikan. Ini sebenarnya sama siapa, Mas? Nama lengkapnya? Muhammad Nur Alim. Muhammad Nur Alim ya. Ya alhamdulillah Mas. Saya di video kali ini saya pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya, keterbatasan saya. Yang jelas apa adanya saya lah, seperti ini. Ini sedikit saya mau nanya-nanya karena video ini sambungan dari video saya sebelum-sebelumnya yang napaktilas perjalanan saya dari Pelabuhan Makassar sampai ke Pelabuhan Surabaya, dari Pelabuhan Surabaya ngambil bis dari arah ini sampai dijemput sama Mas sendiri ya. Ini saya mau nanya tentang pribadi Mas Nur Alim ini. Sekarang usianya berapa, Mas? Usia 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Emang masih muda banget loh. Ini emang hobi nyari-nyari hantu kayak gitu? Ya, hobi sih. Hobi ya? Dari usia berapa? Hobi mungkin dari usia 12 tahun. Berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya, dari sekarang ya. Mas memang punya bakat sebelumnya, sebelum eksplor ke dunia halus kayak gini, punya kepekaan mungkin terhadap hadirnya mereka? Kalau awal sih, awal explore itu belum punya rasa kepekaan gitu ya. Cuma kayak ngerasain ada lah. Cuma belum begitu peka gitu. Di momen yang mana Mas memiliki keberanian? Awalnya kan teman-teman pasti tahu video Mas Nur Alim ini yang pertama ketemu pocong, yang lain-lain kan sampai dikerjain habis-habisan harus lari. Di mana Mas dapatkan keberanian hadapi mereka? Dapat keberanian menghadapi mereka itu karena banyak yang ngebully, habis itu kayak wah ini bisa saya jadikan semangat gitu. Dan mengumpulkan modal-modal berani, tekad dan semuanya itu. Kejadian buruk kalau Mas selama eksplor pernah diludahin atau ditimpuk, dilempar atau apa sampai diteror yang saya lihat videonya sebelum-sebelumnya? Oh iya. Kejadian buruk ya kalau dulu diseret Wowo atau apa ya. Oh, tempat yang kemarin ketemu Banaspati ya? Itu lebih ke atas itu. Naik. Berarti tempatnya itu nggak mentok di situ, masih bisa terus lagi. Oh iya, masih. Apalagi Mas? Dan diteror sampai diikutin ke rumah. Dilempar pernah? Dilempar apa? Lempar sama mereka. Oh sering kalau dilempar. Oh sering kalau dilempar ya. Pernah ikut dalam mimpi? Misalnya habis explore tiba-tiba kayak merasa ada yang beda sebelum berangkat dan setelah berangkat ini sampai dalam mimpi. Pernah sih. Pernah ya? Yang mana ini, yang momen yang mana ini yang sampai masuk ke dalam mimpi? Kalau nggak salah yang si pocong di pisang gitu. Yang dikerjain pakai ember? Atau pas yang Mas bilang slow? Nah, yang itu tuh. Yang itu? Nah. Yang mukanya mirip kayak wujud manusia bener ya? Kan pas noleh kayak gini. Apa isi dalam mimpi? Isinya kayak Ngajak friend? Iya, kayak nantangin. Oh, gitu. nantangin. Mas ikuti tantangannya? Iya, saya ikutin. Ketemu? Dia ngomong apa pada waktu itu? Ngomong kayak gini, wah ternyata berani loh. Kayak gitu. Oh ternyata berani ya. Dipikir kaleng-kaleng kayak gitu ya. Tapi itu pas datang dibikin konten juga? Iya. Dibikin konten juga ya? Setelah itu udah nggak pernah muncul dalam mimpi? Enggak pernah. Kalau pengalaman buruk sama genderuwo itu yang diseret ya? Iya.
Ini sama si Sueb pocong yang masuk dalam mimpi. Kalau sama Kun ada nggak pengalaman buruk? Kalau sama kun kayak nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik merah ataupun putih. Nggak ada. Mungkin pengalamannya kun yang buruk gitu. Oh, gitu. Yang hantu kepala nih. Hantu kepala kan saya lihat sampai nelor ini yang di depan rumah ini kepalanya doang puter-puter. Apa kayak gimana? Ya mungkin balas dendam sih. Bantu kepala karena pernah saya kencingin gitu. Oh, pernah dikencingin? Jadi sebelum ini explore pertama ketemu hantu kepala langsung dikencingin atau explore yang kedua? Explore yang kedua. Yang kedua ya? Berarti yang pertama dia nggak sempet neror? Enggak. Yang pertama ketemu dengan si kepala buntung itu kamera yang senter yang dimatiin. Jadi nggak nyala. Nggak mau nyala, padahal baterainya banyak ya? Banyak. Kalau yang kedua? Yang kedua apa itu? Kamera dan tripod itu dijatuhkan seperti itu berulang-ulang. Akhirnya saya kencingin, saya gebukin. Datang ke rumah. Tapi nggak sampai mencelakai ya? Nggak. Oh, ibaratnya mungkin dia bilang awas bentar gua kerjain juga loh. Apalagi ya? Nggak pernah bikin sakit, Mas? Kalau dibikin sakit sih kayaknya nggak pernah. Nggak pernah dibikin sakit ya? Mungkin sakitnya karena perjalanannya sangat jauh atau kecapean lah. Bentrok dengan energi yang ada di situ. Kayak gitu. Kalau yang sisi kepala buntung, Sueb, Omowo itu lokasinya sama di situ semua. Ibaratnya nggak jauh-jauh lah. Iya, di situ cuma ada yang lokasi lebih ke sana lagi, lebih jauh lagi ya. Nah, ini kalau ke Banas. Ini kebetulan kemarin sekaligus saya klarifikasi ya. Jadi Om Banas itu waktu itu Mas muncul di depan kita ya. Iya. Tapi kita berharap sebenarnya karena kuntilanak ada ketawa, kita berharap kuntilanak yang muncul, ternyata Banas yang muncul. Sementara Banas di sini ibaratnya bukanlah jenis jin yang bisa kita anggap kaleng-kaleng ya Mas. Dia bisa melukai sampai membunuh. Saya cuma bingung Mas kalau pada sebelum kita explore Mas sudah sampein amanah ke saya. Ketemu Banas mundur. Pas ketemu udah pengen mundur Mas yang pengen majuin. Nah itu kayak gemes gitu. Gedek ya? Nah, udah gedek gitu. Tapi Banas yang neror kita ini yang kita ketemu beberapa malam yang lalu, Banas yang neror Mas malam kemarin sebelum saya datang nggak? Beda? Ya, kalau itu mungkin bisa dikatakan beda ya mungkin bisa dikatakan sama. Oh, berarti ibaratnya masih abu-abu lah. Atau ada kesamaan energi kalau menurut Mas? Kalau Banas sama saja sih energinya pasti ya kayak gitu ya. Gitu. Terus apa yang membuat Mas pada waktu itu tenang? Beda dengan saya. Atau mungkin karena udah sering berurusan sama yang kayak gini? Ya mungkin dari keseringan kan. Dari keseringan. Jadi udah kayak pas ketemu udah santuy lah. Nggak panik, tetap fokus. Nah, kalau saya terus terang pada waktu itu pikirannya kayak gini Mas. Kita mau datang, dia muncul jauh di depan kan. Padahal kita pengennya fokus ke Kunti. Disamperin ke lokasinya dia nggak muncul-muncul. Kenapa giliran setelah beberapa langkah kita mutusin mundur, malah dia muncul. Tapi untuk teman-teman semua yang penasaran, mungkin ada video ulangnya yang kemarin ya, yang kita pengen manggil Kunti masuk ke badan Mas, malah Om Banas yang masuk. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya sama Om Banas ini sudah saling memaafkan ya. Ibaratnya salah paham sih sebenarnya, tapi walaupun memang dia punya niat untuk mungkin mencelakai kita sehingga menghadang pulang, mungkin pengennya kita masih terus ke atas atau mungkin pengennya tetap di situ dulu. Karena memang auranya pada malam itu kayak kita dikelilingi ya Mas ya. Dikelilingi. Habis azan langsung ambiar. Langsung normal lah kayaknya, kayak duduk kayak gini ya, nggak ada tekanan negatif merinding atau apa. Mas ngerasain kan? Ngerasain banget ya. Jadi terus terang Mas, pada waktu itu saya panik Mas. Ini pertama ketemu dengan makhluk seperti itu dan justru ketemunya sama Banaspati. Pikiran saya itu saya nggak bisa pulang ini. Udah kenapa ini. Sampai-sampai tim juga luar biasa ya. Saya salut sama tim. Jadi responnya dia langsung datang, lari sampai jatuh untuk nyelamatin kita ya. Alhamdulillah. Tuh. Ini apa yang pengen Mas sampaikan kepada YouTuber pemula ataupun netizen seperti apa? Atau haters lah terutama. Karena kan dunia kita ini nggak lepas dari cacian.
nggak lepas dari makian. Mulai dari yang ngomong kayak kemarin di channel Mas, saya sempat lihat komentarnya. Ada yang ngedukung kita baca doa azan. Ada yang justru bilang sampai ini nyari hantu setelah ketemu kok dia azanin kayak gini. Kalau buat saya pribadi, netizen nggak tahu situasi di lokasi itu ya. Dia hanya nonton di video udah kayak menurut dia lokasinya biasa-biasa aja. Padahal kita yang ada di lokasi ini udah bukan merinding lagi teman-teman. Tapi luar biasa lah istilahnya ya. Apa pesan-pesan Mas? Kalau pesan-pesan saya buat YouTuber pemula, YouTuber horor kah atau vlogger lah, gaming lah, tetaplah semangat membuat konten atau membuat ide video-video, pokoknya tetaplah semangat untuk mencari gimana ini bisanya video ini bagus atau gimana lah gitu. Kalau YouTuber horor tetaplah semangat untuk mencari dan jangan putus asa. Karena kan mencari gitu pasti, kalau mencari kan belum tentu ketemu gitu. Bener. Jadi ya cari terus sampai ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah gitu. Jangan dipaksain. Jangan curi juga konten ya. Kalau Mas ini gimana? Misalnya ada subscriber yang pengen ngambil konten Mas, konten tim netralizer. Kan kebanyakan sekarang kayak gitu. Makanya muncul permasalahan re-upload lah, copyright lah. Apa pesan-pesan Mas ke mereka yang hanya ingin praktis, hanya untuk subscriber, mengejar monetisasi sampai harus menghalalkan segala cara? Apa pesan-pesan Mas ke mereka? Kalau saya pribadi sih nggak apa-apa sebenarnya ngambil video dari netralizer, nggak apa-apa. Cuma biasanya kan ada hukum-hukum dari YouTube gitu, peraturan lah. Sama etika ya. Harusnya pamit dulu lah, izin dulu lah. Kalau dapat izin kayak saya kemarin ya, ada teman saya yang pengen minta video Mas, saya izinin ke Mas ya, biar dia komunikasi sama Mas. Kalau diizinin ya monggo. Kalau enggak tetap kan sekarang kebanyakan kayak gitu Mas. Diedit suaranya lah, apalah, dipotong-potong lah, bahkan menambahkan kata-kata yang kurang pantas lah. Kalau pesan kepada haters, apa nih? Ini haters nih yang jago di kolom komentar. Justru nggak pernah explore atau walahu alam lah. Kita nggak pengen nuduh siapapun pihak-pihak, walahu alam ya. Hanya saja kita ini pengen agar generasi-generasi muda, penikmat YouTube, pengguna YouTube lebih dewasa dalam bersosial media, lebih dewasa dalam berkomentar, menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Jangan mencaci, memaki. Pendapat Mas kayak gimana? Kasih saran gitu, ini untuk haters semua nih. Untuk haters semua ya. Termasuk haters saya juga nanti. Kalau gimana ya? Kalau saya pribadi, kalau ada haters dan netizen itu biasalah. Itu karena apa? Kalau nggak ada haters, nggak ada netizen, lalu terus kita bisa mengoreksi kesalahan dari mana gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi kan bisa mengoreksi kesalahan dari haters dan netizen. Dan haters dan netizen itu sangatlah penting buat konten kreator. Bener. Cuma ada gedek saya. Iya, cuma jangan terlalu kasar lah. Jangan sampai membawa nama daerah, menyerang suku pribadi atau apa. Jangan sampai kayak gitu. Bener. Saya kemarin kalau saya lihat sih, setelah video dia upload itu beberapa komentar masih sopan ya Mas. Ke bawah, kok saya kayak merasa serba salah Mas. Baca doa, dikomentarin kenapa baca doa, diazanin, dikomentarin lagi. Tapi di lain sisi juga ada yang ngedukung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga. Mudah-mudahan nggak kayak gimana. Sebenarnya kalau bicara berani, terus terang nih Mas, ya saya di depan Mas ini dan depan teman-teman. Di tempat itu takut iya. Itu kita nggak munafik ya. Kita nggak pengen sombong atau kayak gimana. Takut iya. Keringat saya bercucuran udah kemana-mana Mas. Apalagi pakai jaket. Ini mungkin baju di dalam ini pas saya buka ini udah basah. Selain jarak ya, selain karena jarak. Terus panik yang paling utama. Tapi saya sempat punya kesadaran. Ini pas ending azan ya, kaki kiri saya ini gemetaran. Ternyata gemetaran. Bukan faktor karena lapar atau capek, tapi memang rasa takut itu ada. Karena apalagi mungkin saya ini pertemuan pertama kali ya Mas. Jadi adaptasi itu perlu. Tapi yang pikiran saya pada waktu itu karena dia menghadang kita pulang, posisi kita juga mau pulang. Jangan sampai kita kenapa-kenapa, karena memang jauh dari tim kan. Sampai tim lari dari tempat kita pertama start sampai untuk ke kita itu sampai jatuh. Mas Saiful ya sampai jatuh semua, bajunya kotor. Itu saya salut dari tim. Ya itu aja sih kayaknya ya. Apalagi kira-kira yang Mas pengen tambahin ini untuk haters. Udah, netizen udah, makasih banyak ya. Untuk semua subscribe,
Terus juga terutama untuk Mas tim Ghost Netralizer, makasih banyak. Saya nggak bisa ngasih apa-apa Mas. Nggak apa-apa Mas. Mungkin banyak kekurangan saya, keterbatasan saya di sini. Saya harap mohon dimaafin. Saya tunggu Sama-sama. Netralizer Ghost ini datang ke Sulawesi, datang ke tempat saya. Insya Allah saya yang nerima lah langsung. Sebagaimana saya diperlakukan di sini, insya Allah saya lebih baik lagi memperlakukan Mas di Sulawesi. Jemput juga. Wah, saya sampai dijemput nih teman-teman. Biar nggak takut nyasar, dijemput sendiri sama Mas Nur Alim sama tim dari Netralizer Ghost. Makasih banyak ya Mas. Ya sama-sama Mas, udah jauh-jauh sampai sini. Alhamdulillah Mas. Yuk, apa yang Mas pengen sampein sebagai penutup? Yang ingin saya sampaikan sih gimana ya? Hargailah kayak kreativitas warga-warga lokal gitu. Tetaplah menghargai, dan jika ada kesalahan, kritiklah dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang sopan. Pokoknya kalau mengkritik atau mengomentari jangan mensangkut pautkan agama, kayak budaya, suku, negara ataupun apapun. Pokoknya kritik orang itu sendiri gitu. Misal ngeritik saya, wah Mas Netralizer jelek, nah itu gak apa-apa, malah bagus itu. Nanti bisa saya ganteng lagi ya. Kita koreksi ya. Kayak gitu. Dan satu bocoran Mas, ternyata Mas Nur Alim ini orangnya kalem, santai, pendiam. Tapi sisi humornya ada. Tapi kalau saya lihat humornya itu muncul saat dia explore. Dia baca-baca puisi, sampai-sampai ngerjain kun-kun, swab itu ternyata pocong ya. Iya. Jadi itulah, saya banyak belajar dari konten-konten gaib, tapi hubungan kedekatan dengan Mas Nur Alim alhamdulillah sampai hari ini kedekatan kita bagus, dan saya berharap besok-besok kalau Mas Nur Alim ataupun tim Netralizer Ghost, kalau saya misalnya butuh pengetahuan, karena misalnya mungkin saya eksplor di Sulawesi tentu beda dengan di sini. Jangan sampai saya kenapa-kenapa atau kayak gimana, minimal respon cepat lah. Siap. Ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada yang berubah. Mas tetap dengan kesederhanaannya seperti ini. Saya sangat suka. Tim Netralizer Ghost juga kayak gini, dan mudah-mudahan juga subscriber yang lain bisa silaturahmi untuk sama teman Netralizer Ghost sama Mas Nur Alim juga. Nanti biar Mas Nur Alim di channelnya ya, bagaimana caranya untuk mungkin bisa duet, bisa silaturahmi. Lebih bagus sih kalau saya sih mengarahnya silaturahmi ya Mas, ketimbang kalau duet kesannya kayak memang kepentingan bertemu itu bisnis to bisnis atau untuk YouTube to YouTube. Kalau silaturahmi ibaratnya kekeluargaan lah kayak gitu. Saya ke sini, Mas ke Sulawesi, enak lah kayak keluarga lah kayak gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah nyangka bakal ketemu Mas Nur Alim. Selama ini hanya ngelihat di video-videonya, ngomentarin videonya, berlanjut ke japri-japrian di WA. Alhamdulillah hari ini bisa kenal tim Netralizer Ghost juga, baik-baik teman-teman semua. Jadi untuk subscribe yang pengen ketemu, silaturahmi, pengen penasaran, pengen ngelihat hantu seperti apa, boleh ya Mas? Boleh. Netralizer Ghost welcome nih. Welcome. Yang penting orangnya mempersiapkan diri dulu ya. Jadi nanti persoalan itu nanti kita bahas di channel Netralizer Ghost. Jadi di channel Netralizer Ghost ini ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman saat live streaming nanti punya pertanyaan, punya unek-unek yang pengen disampaikan, silahkan. Nanti tim Netralizer Ghost bakal memilih komentar-komentar apa yang mungkin bisa dijawab ya. Karena pasti keterbatasan waktu, nggak mungkin kita live streaming 1 hari penuh ngurusin subscriber semua ya. Jadi oke, biar nanti Mas Netralizer Ghost, Mas Nur Alim, Mas Saiul semua yang handle di channelnya ya. Nanti paling saya tinggal sebagai kayak apa ya, kayak bintang tamu lah. Wah, enggak. Ibaratnya ikut nangkring aja. Oke, teman-teman, saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, jangan disimpan dalam hati. Layaknya manusia biasa, saya nggak luput dari kesalahan. Mas Nur Alim juga seperti itu. Alhamdulillah, sebuah ikatan keluarga terjalin Mas. Saya bisa kenal keluarga, orang tua semua, teman-teman Netralizer Ghost juga semua baik-baik, ramah-ramah, lucu-lucu, enak diajak ngobrol, mau ngobrol tentang hukum atau tentang kun-kun, enak semua, enak ya Mas. Ya mudah-mudahan lah Mas.
kita bisa silaturahmi di lain waktu lagi. Amin. Amin. Makasih banyak Mas. Siap. Dan untuk teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Ini hanya sekilas kita coba ngobrol lebih dekat dengan Mas Nur Alim, sosok di balik yang sering muncul di Netralizer Ghost, yang paling sering dikerjain sama makhluk halus. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Saya tutup dan akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.